langsung saja teman-teman kita masuk ke materi. Capital budgeting atau penganggaran modal merupakan sebuah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis, mengidentifikasi, serta mengevaluasi kelayakan proyek dan juga investasi dari perusahaan tersebut. Di mana saat capital budgeting berlangsung atau akan dilakukan, maka saat itu juga divisi keuangan akan mempertimbangkan dua kepentingan. Nah, tujuan dari adanya capital budgeting yakni untuk mengetahui bagaimana sih pertumbuhan arus kas dari perusahaan tersebut dan bagaimana juga pendapatan jangka panjang perusahaan yang diikuti oleh pertumbuhan harga saham perusahaan tersebut. Sedangkan manfaat dari capital budgeting sendiri yakni untuk investor, capital budgeting dapat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana profesionalitas dan kinerja perusahaan. Apakah perusahaan tersebut menjadi layak untuk investor berinvestasi. Dan untuk perusahaan sendiri manfaatnya yakni perusahaan dapat mengetahui apa saja sih risiko-risiko proyek sehingga perusahaan dapat memilih proyek yang lebih aman dan profitable, dan juga perusahaan dapat membuat perencanaan jangka panjangnya. Nah, baiklah, yang selanjutnya adalah metode-metode dari capital budgeting. Yang pertama ada teknik discounted cash flow atau yang disingkat dengan DCV yang berupa net present value dan juga internal rate of return atau IRR. Yang pertama ada net present value atau NPV, merupakan salah satu metode capital budgeting di mana proyek akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan, di mana perhitungan metode NPV ini hanya dapat diterima jika proyeknya memiliki nilai di atas 0 rupiah. Kemudian, internal rate of return atau IRR merupakan metode capital budgeting di mana ia akan mempertimbangkan waktu selain perhitungan nilai future value uang. Berbagai ahli menyebutkan bahwa metode IRR jauh lebih efektif dan akurat dibandingkan NPV. Kemudian, sekarang adalah teknik berbasis non-DCV atau non-discounted cash flow, yaitu ada dua, payback period atau PP, dan juga ada accounting rate of return atau ARR. Yang pertama ada average rate of return atau ARR, di mana metode ini menggunakan seperti halnya metode IRR, akan tetapi yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya. Kemudian yang kedua ada payback period atau PP, di mana metode ini dihitung berdasarkan waktu kembalinya pendanaan. Dalam metode ini, keputusan capital budgeting diambil berdasarkan durasi proyek mencapai BEP. Nah, setelah kita mengetahui teori tentang capital budgeting, maka sekarang yang kita pertanyakan adalah apakah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia melakukan atau mempraktekkan berbagai teori-teori di atas tadi sebagai metode untuk menghitung capital budgeting mereka. Nah, untuk mengetahui hal itu, yuk kita bahas sama-sama. Pada jurnal yang saya review kali ini, untuk memperoleh informasi mengenai praktik penganggaran modal pada perusahaan di Indonesia, maka dilakukanlah survei pada 180 perusahaan yang sudah terdaftar di Asian Journal of Business and Accounting, di mana hasil survei pada perusahaan yang terdaftar di BEJ mengenai praktik penganggaran modal tersebut, sebagian besar perusahaan yang terdaftar menggunakan teknik formal untuk mengevaluasi investasi modal yang diusulkan. Dari perusahaan tersebut, terdapat 61,4% menggunakan teknik DFC seperti menggunakan metode NPV, IRR, dan juga PP yang didasarkan pada arus kas dan memperhitungkan nilai waktu uang sebagai ukuran utama untuk mengevaluasi proposal investasi modal. Namun, sebagian besar responden juga menunjukkan bahwa perusahaan mereka menggunakan lebih dari satu metode saat mengevaluasi dan memeringkat investasi modal yang diusulkan. Teknik yang paling umum dihitung adalah pengembalian menggunakan ukuran non-DCF yang mengabaikan nilai waktu dari uang.
di mana skenario dan analisis sensitivitas adalah cara yang paling populer untuk menilai resiko. Hasil yang konsisten dengan praktik di barat dan perusahaan lain yang berada di kawasan Asia Pasifik. Nah, kemudian prinsip dasar teori keuangan adalah bahwa pengembalian yang diperlukan atas suatu investasi itu harus mencerminkan risiko investasi dan pengembalian yang tersedia di tempat lain dari investasi dengan risiko serupa. Baiklah teman-teman, cukup sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.